akan kita gunakan perlu kita cuci terlebih dahulu. Pencucian ini dimaksudkan agar kita menghilangkan kotoran-kotoran yang sekiranya akan dapat mengganggu saat proses fermentasi. Untuk pembuatan ekoenzim ini kita bisa menggunakan limbah-limbah organik. Seperti tadi kita sudah menunjukkan ada bahan jeruk. Tapi kulit jeruk pun bisa kita pergunakan untuk pembuatan ekoenzim. Jadi kita bisa menggunakan limbah-limbah organik yang ada di sekitar kita, ada di rumah. Misalnya kulit buah ataupun sisa-sisa batang sayuran. Jadi tetap semuanya kita harus cuci terlebih dahulu ya. Sampah-sampah sisa sayur, misalnya kita bisa melihat ini sisa-sisa batang bayam ataupun sisa-sisa batang dan bonggol sawi. Nah, sisa sampah sisa sayuran rumah tangga pun bisa kita gunakan untuk membuat ekoenzim. Langkah awalnya juga sama, kita cuci terlebih dahulu batang-batang dan sisa-sisa batang sayurnya tersebut, kita cuci terlebih dahulu. Kita potong-potong untuk memperluas permukaan dan memperluas kontak dengan bahan-bahan yang lain. Memotongnya tidak perlu kecil-kecil, hanya saja kalau misalnya kita punya sampah yang berukuran cukup besar seperti semangka ataupun batang-batang sayur yang panjang, kita perlu potong-potong menjadi ukuran lebih kecil. Bahan organik yang kita pakai adalah limbah dari kulit pisang, kemudian kita tambahkan limbah rumah tangga juga sayuran. Ini adalah limbah sawi, batang-batang sawi yang selama ini kita buang. Kemudian ini juga ada limbah sayur bayam. Kita akan menimbang sejumlah kebutuhan yang kita buat adalah wadah 20 liter. Sehingga 20 liter ini kita membutuhkan bahan organiknya 3,2 kilo. Di sini tadi adalah batang sayur selada, kulit pisang, bayam, kemudian ampas jus wortel. Semakin banyak bahan organik, enzim yang dihasilkan akan semakin kompleks dan bagus. Sehingga kita di sini mencoba membuat minimal 5. Ini ada kulit nanas juga, kulit nanas, kemudian ada juga kulit semangka, masih menunjukkan 1,2 kilo. Kita tambah setidaknya kapasitas yang diminta adalah 3,2. Kita sampai 1,5 dulu. Kurang lebih 1,5 deh. Ini kita masukkan dulu ke, kita timbang 1,5. Ini langsung kita masukkan ke wadah. Kita tambah lagi karena tadi kebutuhannya adalah 3,2. Harapkan limbah organiknya tidak banyak yang mengandung komponen karbohidrat, karena biasanya kalau banyak komponen karbohidratnya akan menimbulkan endapan yang cukup besar. Sedangkan kalau bahan organiknya adalah yang mempunyai aroma menyegarkan, misalnya jeruk, ini biasanya favorit kalau untuk pembuatan EE. 3 kilo dengan 200 gram. 200 gram kita tambahkan untuk bahan baku BO nya. Ya. Ini 3,2 dari kebutuhan bahan organiknya. Untuk
bahan baku GMT-nya, glukosa molase cairnya, kita bisa menggunakan bahan bakunya molase, bisa juga gula Jawa, tapi tidak boleh gula pasir, karena gula pasir itu ada pemutihnya atau biasanya itu ada senyawa-senyawa kimianya, misalnya contoh asam-asam sulfat kuat. Sehingga di sini memang disarankan untuk sumber gulanya itu adalah gula merah atau gula aren atau gula Jawa atau molase. Kalau molase memang lebih murah dibandingkan gula Jawa, dan ini banyak digunakan untuk pembuatan EE. Kalau terpaksa susah mendapatkan molase, bisa diganti dengan gula Jawa atau gula aren. Di sini kebutuhannya adalah 1,2 kilo. Saya akan mencoba menimbang sejumlah 1,2 kilo. Ya, ini adalah 1,2 kilo. Kita akan memindahkan ke dalam air yang tadi telah kita ukur dengan kapasitas 60% dari kapasitas wadah yang akan kita pakai. Di sini langsung saja kita tuang dan kita aduk rata. Kita aduk rata karena ini adalah sumber nutrisinya yang nanti sekaligus termanfaatkan di fermentasi proses. Fermentasi akan kita lakukan selama 3 bulan dengan kondisi awal mungkin masih aerob, tapi 2 bulan ke belakang kita upayakan anaerob. Kita bisa bilas sampai bersih sesuai dengan volume perbandingan atau takaran yang benar. Selanjutnya kita akan mencampurkan tadi bahan organik yang sudah kita timbang sesuai dengan jumlahnya adalah 3,2 kilo. Kita akan memasukkan ke dalam larutan molase. Larutan molase tadi terdiri dari 12 liter air, kemudian kita tambahkan molase 1,2 kilo. Setelah diaduk rata dan kita akan mencampurkan bahan organiknya. Kita aduk rata, kita akan mengupayakan bahan organiknya itu tenggelam, sehingga harapannya kalau dia tidak kontak dengan udara, mestinya tidak banyak kontaminasi mikroorganisme, sehingga nanti kita akan mengecek mengaduk kembali. Setelah itu kita selesai pembuatan untuk ekoenzimnya. Kita akan tunggu fermentasi selama 3 bulan. Namun selama 3 bulan itu kita akan mengecek gas yang terbentuk. Mungkin bisa kita buka sambil menenggak
tenggelamkan bahan organiknya. Jadi banyak metode, bisa juga limbah organiknya ini dibungkus dengan kain kasa, kemudian ditenggelamkan. Itu juga ada yang teknik seperti itu. Kalau tidak, juga sama saja. Apa adanya saja kita campurkan merata, karena nanti akhir produknya akan kita saring kembali. Demikian proses pembuatan ekoenzim dari limbah sayur dan buah.